negeri tanpa menginjil dan bersaksi sampai Yesus datang. Saya bersyukur menjadi orang Kristen karena itu sebuah kemurahan Tuhan. Namun ada orang yang meninggalkan Yesus karena berbagai alasan. Saudara-saudara, saya menanggapi Saudari Irene Handono yang menjadi ibu bagi banyak-banyak Muslim karena dia masuk Islam. Mohon maaf, bagi para pengusaha, hormatilah daripada bekerja sesuai dengan agama mereka. Kalau memang mau nyuruh misalnya pakai topi Sinterklas gitu ya, misalnya ini, yang suruhlah yang Kristen, jangan yang Muslim yang disuruh. Itu nggak pas, nggak elok seperti itu. Itu cerminan bahwa yang punya apa duit, yang punya kuasa gitu ya, itu berarti orang yang tidak toleran. Mohon maaf, bagi para pengusaha, hormatilah daripada bekerja sesuai dengan agama mereka. Kalau memang mau nyuruh misalnya pakai topi Sinterklas gitu ya, misalnya ini, yang suruhlah yang Kristen, jangan yang Muslim yang disuruh. Itu nggak pas, nggak elok seperti itu. Itu cerminan bahwa yang punya apa duit, yang punya kuasa gitu ya, itu berarti orang yang tidak toleran. Ya, itu contoh dari Irene Handono. Saya pernah datang ke rumahnya di Bekasi, tetapi saya ditolak karena waktu itu saya baru-baru jadi orang Kristen. Saya jadi orang Kristen itu 2006. Saya memang nekat untuk mendatangi rumahnya. Dia pernah sekolah untuk menjadi biarawati dulu, tetapi dia nggak sanggup dan nggak taat. Akhirnya dia mencari yang lebih bebas, menikah. Kalau nggak salah dia sudah 3 kali menikah itu, kata ceritanya. Saudara-saudara, orang yang sekolah Alkitab itu bukan untuk melayani. Mestinya sekolah Alkitab itu untuk mengerti lebih dalam rencana Tuhan bagi kita. Kalau orang mengerti rencana Tuhan di dalam dirinya, maka dia tidak perlu disuruh melayani, dia akan memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan kalau dia mengerti bagaimana Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang-orang yang tercerahkan, orang yang tidak perlu lagi disuruh untuk memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini Irene Handono ini memang sudah lama menjadi orang Islam, jadi mu'alaf. Dia sudah belajar Alkitab. Dan dia tentu baca Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Memutarbalikkan Injil Kristus, dikatakan Yesus tidak disalib tapi diserupakan dengan orang lain. Dan karena kebodohan mereka mengikuti dan menyangka Yesus tidak disalib, itu kata kitab suci mereka. Nah, inilah orang-orang yang mengikuti dan memutarbalik suatu Injil yang lain. Injil lain itu Quran. Bukan yang lain itu yang mana? Kenapa? Karena satu-satunya kitab suci agama
hanya Quran yang begitu rajin menyanggah dan selalu memporak-perandakan apa yang dijadikan pokok-pokok iman kekristenan, yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan oleh mulut-mulut pendeta, oleh tangan-tangan mereka sudah memindahkan tulisan-tulisan yang benar. Saya berdebat dengan tokoh-tokoh, dengan Ihsan Mokoginta, saya jawab dengan lantang, karena saya nggak ada rasa takut sedikit pun. Viral video-video saya yang menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang kekristenan itu, tetapi sedikit pun saya tidak mundur. Ayat selanjutnya, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi ada dua kali kata kutukan. Orang-orang yang membuat dan mengacaukan apa yang kita terima hari ini. Seperti halnya Irene Handono, dia tidak peduli. Dan saya rasa, ataupun saya timbang-timbang bahwa orang yang meninggalkan Yesus Kristus itu banyak karena tergiur sama laki-laki itu, kalau dia perempuan. Atau kalau laki-laki itu masuk atau pindah agama meninggalkan Yesus karena jabatan dan harta. Jadi Bu Irene, Ibu sudah cukup sepuh dengan mengatakan dan agar orang-orang hanya memakai tanda kalau hari Natal pakai Sinterklas atau apa, itu kan hanya budaya, itu hanya hiburan. Apa salahnya mereka terhibur, lalu kamu membuat pernyataan agar tidak memakai pakaian pernik Natal. Kamu usil-usil aja. Kamu karena kamu tinggal dekat Metropolitan Mall Bekasi, setiap hari kamu keluar lewat pintumu itu ngelihat Sinterklas begitu, kok terganggu? Kami yang 5 kali sehari dengar toa masjid, kami nggak terganggu kamu. Iman kami tetap kokoh. Usil-usil aja kamu. Jangan pakai toa masjid dong. Kami terganggu. Pasang aja toa masjid itu di rumah orang Islam. Kalau memang begitu cara kamu berpikir, lalu merusak budaya yang sedang berkembang dengan usul-usul kamu itu, kami sangat menderita dengan toa masjid. Dan berapa banyak kasus karena toa masjid itu. Bu Meliani di Tanjung Balai, di Medan sana, gara-gara toa masjid juga masuk penjara, rumahnya dibakar. 3 rumah ibadah mereka juga dihancurin sama orang-orang yang gara-gara isu toa masjid. Bu Meliana yang suaminya sakit ngomong di warung, itu toa masjidnya kok keras sekali ya, suami saya sakit. Tapi masa yang dipanasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kuping, dari mulut satu, akhirnya dia membakar 3 tempat ibadah mereka.
kemudian dibawa, dijatuhi hukuman oleh hakim. Ini saudara-saudara, rumah sudah dibakar, tempat ibadah dibakar, tetapi hakim katanya menuduh, menjatuhkan hukuman, membuat kerusuhan. Yang rusuh itu tua masjid, hakim. Tua masjid. Saya waktu sidang, itu hakimnya lagi azan, sedang azan zuhur. Hakimnya berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakimnya dia ketawa dalam hati saya. Kayaknya sholatnya aja yang benar loh hakim. Gua dijatuhi hukuman, divonis 4 tahun hanya karena mengajak orang berhenti merokok dan mengajak bahwa Yesus Kristus tidak merokok. Video itu viral sekali. Akhirnya video itu dijadikan alat bukti bahwa saya katanya mengajak orang masuk Kristen. Lalu hakim. Jadi tidak ada orang yang kepanasan beragama itu kecuali Muslim. Dan itu sudah terbukti. Yang lebih parah lagi ini Pakistan, saudara-saudara. Pakistan itu kalau menghina Nabi Muhammad itu hukumannya berat. Bisa 10 tahun, bahkan bisa hukum mati. Yohanes 2 ayat 1, 2 Yohanes 1 ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi jangan murtad. Anda yang murtad akan besar penderitaan Anda. Yang meninggalkan Yesus Kristus, dia tidak memiliki bapa maupun anak. Ya, alias tidak beragama sama sekali. Yeremia 3 ayat 10-11, betapa orang-orang yang tidak setia itu akan bahaya bagi keturunan dan tidak akan membawa berkat apa-apa. Oleh karena itu, yang tidak kembali kepadaku, maka kalian tidak akan mendapatkan kemurahan Tuhan dengan pura-pura dan dengan kemunafikan. Lalu kalau ditanya apa sih untungnya menjadi muslim bagi wanita? Agama itu sangat merendahkan derajat wanita. Di dunia direndahkan. Dia mengatakan bahwa wanita itu otaknya separuh. Wanita itu kalau disentuh wudhu batal. Nggak boleh sentuhan sama wanita. Membatalkan wudhu. Tapi ya banyak ayat-ayat hadis-hadis yang aneh-aneh kayak begitu tuh sudah ditinggalkan oleh Muslim. Sebentar lagi mereka akan makan babi semuanya. Yesaya 6, Yesaya. Salam sadar, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus, Hirobil Alamin. Selamat siang menjelang sore dan selamat malam minasan semuanya yang ada di luar pulau, di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton dan atas dukungannya, terutama kepada channel ini.
Mohon dibantu ditekan tombol subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Amin. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut lagi menyaksikan video yang akan ditayangkan. Selamat menyaksikan kembali. 1 ayat 6-7, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilut dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Jadi saudara-saudara, kalau ada Muslim yang masuk Kristen, itu sangat viral. Masuk Kristennya saya diberitakan luar biasa. Kenapa mereka takut agamanya kebongkar? Apalagi orang semacam saya belajar khusus, bahkan saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah untuk menjadi pemimpin Muhammadiyah di suatu waktu. Tetapi karena kemurahan Tuhan, panggilan Tuhan, ma antum tahtaruni walakin ana akhtartuka anta. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berubah total, saya meninggalkan keyakinan itu, saya menjadi orang Kristen, dan alasan-alasan yang saya pakai itu terkenal karena gereja dirusak. Sudah bertahun-tahun saya teriak hidup toleransi dan damai, tetapi bangsa Indonesia tetap tidak bisa diajak toleransi dan damai karena pemimpin-pemimpin ini adalah orang-orang Muslim semua. Jadi tidak mau mendengarkan apa ajakan saya untuk agar semua menghormatilah, toleransilah. Jadi Bu Irene Handono, toleransi beragama itu jangan diajak orang Kristen. Anda yang Muslim itu yang toleran. Hakikat daripada toleran itu adalah jangan merusak gereja. Ya kalau sekedar untuk pakai pernik-pernik Natal, kan cuma sehari pakai kayak begitu. Ngapain kamu berbicara lantang dan podcast bahwa memakai pernik-pernik Natal? MUI sudah mengharamkan mengucapkan, dilarang mengucapkan Natal. Bukan pakai pernik-pernik Natal, nggak apa-apa. Takut murtad. Murtad itu adalah bentuk toleransi dan damai. Yesaya 9 ayat 15 dan 16, sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itulah Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka dan anak-anak mereka tidak sayang kepada yatim piatu, janda-janda mereka, sebab sekalian mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Tuhan itu marah karena Anda tidak toleran. Terima baik-baik. Kalaupun hanya sekedar hiburan, nggak apa-apa. Pakai pernik-pernik Natal. Nggak apa-apa yang pakai jilbab, pakai lambang-lambang Natal seperti itu, atau topi Sinterklas. Nggak ada dosa. Sekalipun semuanya terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Memang negara-negara Muslim itu tidak bisa diajak maju dan tidak pandai. Bahkan Prabowo yang jadi presiden ini, itu masih turunan mata sipit itu. Tetapi berkali-kali Prabowo ini membela Palestina. Berkali-kali Prabowo itu
tapi saya belum pernah mendengar selama dia jadi presiden mengutuk Israel. Jokowi yang mengutuk Israel itu. Maka negara Indonesia itu menjadi negara yang tidak bisa maju dan terbelakang. Sekarang ini Presiden Prabowo mengusik Yahudi, membela Palestina. Kalau begitu, ini Presiden Amerika akan berusaha habis untuk mengacaukan dan menjungkir balikan ekonomi Indonesia. Sudah berapa dolar hari ini? 17.000? Presiden Trump tidak akan berhenti untuk memutar balikan dan mengacaukan Prabowo. Karena Prabowo ini omongannya tidak damai, tidak menenangkan Amerika. Apalagi ada 4.000 imigran gelap dari Indonesia yang terus dikejar untuk dipulangkan ke Indonesia. Ngeri loh, saudara-saudara, bagi Indonesia. Hati-hati Pak Prabowo di dalam berbicara. Kalau saja tukar dolar rupiah 20.000 1 dolar, saya kira hancur Indonesia. Akan terjadi krisis seperti sebelumnya, sampai jatuhnya Soeharto. Habibie tidak mampu menaikkannya lagi, dan diperlukan presiden seperti Gus Dur yang mengunjungi Israel. Gus Dur adalah presiden walaupun buta, tetapi hatinya terang, yang luar biasa, menjadi bapak toleransi Indonesia. Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Nama Yesus dimusuhin. Tetapi ingat, ketika Anda tidak menyukai Yesus Kristus, bahkan menghina Israel, itu berakibat. Karena ada ayat di dalam Alkitab, barang siapa yang mengutuk kamu, terkutuklah ia. Jangan coba-coba, Pak Prabowo. Kalian gak percaya. Bahkan ada orang Kristen masuk Islam, menghujat kekristenan dan menghina Alkitab. Tuhan yang membalas. Kalau Tuhan Yesus yang membalas, itu sampai bekas kakimu akan terkena kutukan juga. Saya sudah memulai, orang yang mengikuti Injil lain terkutuklah ia. 2 Tesalonika 2 ayat 2 dan 3, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun, sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi kedatangan Yesus untuk kedua kalinya itu nanti di akhir-akhir zaman akan banyak orang yang meninggalkan Yesus Kristus. Mereka akan membuat huru-hara. Mereka akan membuat dan mengenalkan Yesus yang lain, Injil yang lain, mengenalkan pengajaran yang lain. Makanya saya terus ngomong agar memperbaiki kurikulum pendidikan di Indonesia, terutama di pesantren. Buku-buku dan ajaran di pesantren itu harus diperbaiki, harus merujuk kepada tujuan pendidikan nasional, menciptakan orang yang toleran dan damai, Pancasilais, mengerti Undang-Undang Dasar 45, bukan mengerti Fatihah surat Al-Baqarah,
Itu sama sekali nggak ada gunanya itu. Kalau mengajarkan kitab suci itu kepada santri-santri. Sebab apa? Di pesantren adalah pusat predator-predator yang menghamili santriwati-santriwati. Saya sudah ngomong 20 tahun yang lalu. Waktu saya masih muslim. Tetapi Departemen Agama tidak menghiraukan permohonan saya. Dianggap angin lalu. Kenapa saudara-saudara? Ada kitab Qurratul Uyun itu diajarkan kepada santri-santri, kepada guru-gurunya, ustadznya. Adalah pelajaran-pelajaran yang memalukan. Akhirnya apa? Ya guru-gurunya menghamili itu santri-santri. Tanpa malu ini Departemen Agama ini. Padahal saya sanggup untuk memberikan diri saya menjadi inisiator untuk mengubah. Jangan sampai ayat-ayat, kitab-kitab yang tidak berguna itu diajarkan kepada murid. Menjadilah santri itu menjadi seperti orang yang enggak tahu malu. Bagaimana wanita-wanita calon dari ibu bangsa ini diajarkan di pesantren, lalu menjadi melacur seperti itu, saudara-saudara. 1 Timotius 4 ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi mengajarkan menurut cara yang mereka lakukan. Jadi enggak usah mengajarkan hidup damai dan toleran. Tetapi mereka mengajarkan ayat-ayat kebencian itu ke dalam, ditanamkan kepada murid-murid. Lahirlah teroris-teroris baru. Ada pesantren Ngeruki di Solo, sangat-sangat membenci kekristenan. Di sebelah itu ada gereja, dekat, hanya dibatasi oleh sawah, di Ngeruki. Itu pendetanya itu ditembak oleh napiter, teroris dari pesantren itu. Jadi pesantren itu akhirnya jadi pusat seperti prostitusi, pelacuran, dan juga pusat teroris. Kenapa? Ya ayatnya, kitabnya ada. Tidak ada kitab suci yang menyuruh merampok. Boleh merampok harta orang kafir. Ma'afa Allah. Surat ke-59 ayat 7. Itu boleh merampok. Mau lawan ayat itu? Orang ayatnya ada. Nabi aja berkali-kali, saudara-saudara, menjadi panglima perang. Satunya Nabi dari Arab ya, nabinya Irene Handono, Nabi Felix Yao, Nabi Don Ditang. Coba Don Ditang, Anda bagaimana itu? Yeremia 3 ayat 13, hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah wahai orang-orang murtad. Terimalah panggilan Tuhan untuk membangun di masa yang akan datang kehidupan yang toleran dan damai itu. Saya meminta kepada Departemen Agama untuk menghapus 300 ayat itu, saya yang dijadikan tersangka. Ya kalau nggak mau hapus ya nggak apa-apa. Saya kan tetap menyuarakan keinginan hati saya. Mulut saya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk bersuara.
Masa hanya meminta 300 itu saya dijadikan tersangka? Culas sekali ini Departemen Agama. Ataupun apapun organisasi Islam yang melaporkan saya dilaporkan. Dan biasanya MUI yang menyuruhnya. Dan yang marah itu biasa pejabat. Ulangan 13 ayat 16 sampai 8, apabila saudara laki-laki anak ibumu atau laki-laki anak perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Ini adalah indikasi kesesatan yang nyata. Salah satu Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu, tidak boleh kamu ikuti. Allah buatan tangan manusia, Allah berhala, Allah mereka kosong. Baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Orang mengajak untuk meninggalkan Yesus Kristus itu adalah hal yang sangat memalukan. Jadi nggak boleh, saudara-saudara. Jangan bersundal. Maksudnya jangan menyembah Allah yang lain. Yeremia 3 ayat 9 sampai 10. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Jadi berzina itu adalah menyembah batu dan kayu. Jadi bukan segala berzina seperti pengertian Anda. Alkitab itu mengatakan menyembah batu, mutar-mutar batu hitam, keliling 7 kali, lalu teriak-teriak, inilah Allah, labbaik Allahumma labbaik. Itu Allah yang tidak dikenal. Allah batu hitam. Juga dengan semuanya ini, Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang meninggalkan Yesus akhir-akhir ini. Saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Karena orang-orang yang meninggalkan Yesus itu, akhir dari hidupnya itu, ya terbukti akan disengsarakan. Karena agama itu adalah agama yang diajarkan oleh nabi palsu. Daniel 9 ayat 8 sampai 10, ya Tuhan kami, Raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberitakan kepada kami dengan perantaran para nabi dan hamba-hambanya. Hamba Tuhan adalah penyambung lidah Tuhan untuk memberikan peringatan-peringatan. Dan betapa banyaknya nabi-nabi dan hamba Tuhan yang menemui ajal karena keberaniannya berbicara dan menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan, hal-hal yang membawa kegelapan, yaitu membenci kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Daniel 9 ayat 11, segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Orang-orang yang membenci kekristenan, saya percaya mereka akan kena balasan dari Tuhan. Karena kami ini tidak diajarkan untuk membenci, tetapi kasihilah musuhmu.
Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Setelah saya mengerti indahnya ajaran Kristen, saya gemetar ketakutan siapa yang bisa menyampaikan ajaran seperti ini. Karena ajaran Kristen itu mengajarkan kasih tetapi menjelaskan antikris, membongkar kegelapan. Begitu Bu Irene Handono. Tompatlah Ibu. Ruben Onsu Iskariot. Kamu nikmatin ya keterkenalanmu itu. Kamu tertarik dengan Desi Ratnasari yang sudah 3 kali menjanda. Kamu ceraikan istrimu jadi janda untuk menikahi janda. Betapa sakitnya akibat apa yang akan ditimpakan Tuhan kepada kamu. Saya bukan mengutuk, hanya memberikan peringatan bahwa firman itu seperti itu. Kembalilah hai anak murtad. Roma 3 ayat 11 dan 12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ajaran kasih Kristus kamu tinggalkan. Ajaran ancaman-ancam mengancam itu kamu ikuti. Kamu takut ya? Takut sama mayoritas? Atau takut nggak makan? Istrimu bilang jangan jadi Yudas, silakan masuk pindah agama tapi jangan jadi Yudas. Janganlah kamu ikutin Dondita yang meninggalkan istrinya, Kainama meninggalkan istrinya, Yahya Waloni mencari harta. 2 Raja-Raja 17 ayat 22, demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Jadi kalau ada orang-orang Yahudi yang tidak taat kepada hukum Tuhan, dia dikutuk oleh Tuhan. Setiap waktu, setiap masa itu, bangsa Yahudi itu selalu terancam oleh bangsa Arab. Oleh agama apa, saudara-saudara? Tahu agamanya? Ya, agama Dondita. Agama Felix Yao. Pintar ngomong. Tidak menyadari ajaran yang sedang kamu ikutin itu. Dan betapa jahatnya ajaran itu. Ini yang paling ditakuti oleh saudara-saudara muslim untuk dibahas itu 300 ayat yang mengerikan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yaitu ahli kitab, orang Yahudi dan orang Kristen di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu ke kitab suci ngomong menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Orang naik ke langit pakai buruk. Dia cerita naik buruk ke langit. Saya naik babol tadi malam. Warnanya putih. Kepalanya adalah wanita cantik. Kecepatannya luar biasa seperti kilat.
Barkun itu artinya kilat. Buruk, barkun. Barkun itu kilat. Jadi naik kendaraan kilat. Masuk akal enggak, saudara-saudara? Naik buruk berdua sama Jibril, syuk. Enggak pakai helm, enggak pakai oksigen, gimana bisa bernapas? Dan sampai ke ruang, kan dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Dia bilang bumi datar. Apa waktu Isra Mi'raj nggak ngelihat di atas langit sana bahwa bumi itu bulat? Ayat Quran. Bumi itu dihamparkan seperti tikar. Jadi bumi itu seperti tikar. Ini seperti tikar. Itu kata Quran, tikar. Mana ada bumi seperti tikar. Nah waktu Isra Mi'raj itu di atas langit nggak ngelihat bumi itu bulat. Kata Donditan, Islam ini agama sains, membuktikan banyak sekali penemuan-penemuan itu. Tapi nggak ada orang Islam yang dapat hadiah Nobel sampai hari ini. Kalau memang Quran itu kitab yang mendukung sains dan teknologi. Tapi ceritanya berbolak-balik. Nggak akan ada cerita model Isra Mi'raj itu masuk akal. Kalau bukan itu adalah karangan Muhammad. Dan itu cerita karangan, buatan, yang dipercaya sampai hari ini. Cerita dongeng, dipercaya oleh kalian. Gak usahlah bela-bela agamamu itu, Irena Handono binti Yudas Iskariot. Nggak ada yang masuk akal dengan cerita seperti itu. Lagi debat-debat di TikTok ini, saudara-saudara, rame saya. Wah, pokoknya kalau yang nonton Muslim, saya dihujat habis-habisan itu oleh penonton di TikTok. Dan asik juga main TikTok itu sebagai bahan untuk memberitakan Injil. Ada aja Muslim yang terima Yesus itu lewat TikTok. Nggak terhitung berapa banyak orangnya. Tapi kalau mereka itu menyadari debat TikTok itu karena selalu Muslim kalah. Selalu Muslim kalah. Apalagi dengan Edis TV. Siapa yang berani ngelawan orang-orang Kristen? Kalian cuma akal-akalan kan? Sepertinya kalian hebat. Tidak ada agama yang benar kecuali di sisi Allah. Quran adalah kitab suci yang asli. Bukan masalah aslinya. Pengajarannya itu mendukung kebenaran dan kebaikan enggak? Kalau tidak mendukung, itu ajaran ancaman-ancaman. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Terorlah orang-orang itu, musuh-musuh kamu dan musuh Allah. Jadi katanya Allah punya musuh. Jadi diajak orang-orang ini karena tidak sesuai dengan keyakinan, tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan agama dia, dikatakan itu musuh Allah. Dzalika dinul qayyim, dinullah. Itulah agama yang kuat, agama Allah. Allah punya agama. Mana ada Allah punya agama? Itulah cara mengarang,
memframing. Agama framing. Kita digiring terus untuk pola pikir Nabi Arab itu. Orang jelas-jelas tidak bermoral. Jadi pendiri agama itu harus kita lihat. Agama yang menjunjung tinggi moral enggak. Ternyata tidak. Ajaran kekerasan yang dibawanya, memaksa. Bagaimana kawin dengan anak perempuan umur 6 tahun? Sekarang saya tanya, kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, Irene Handono, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Mulia nggak? Framing. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan mulia. Mulia enggak? Ngembat menantu jadi istri. Dan menyuruh anak angkatnya itu untuk menceraikan istrinya supaya dia kawin dengan menantunya. Coba siapa yang bisa menjawab ya? Enggak usah saya masuk Islam lagi, tapi jawab dong. Pernyataan-pernyataan saya jangan dengan memasukkan saya dalam penjara. Yosua 22 ayat 19, akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ini mendirikan gereja aja nggak boleh, ibadah dilarang. Betapa sedihnya bangsa ini. Bangsa yang tidak bisa maju karena orang-orang yang memberontak masih di depan mata Tuhan. Agama Allah, framing. Agama yang paling benar di sisi Allah, Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang beragama dengan selain agama Allah, yaitu agama Islam, maka tidak diterima agama itu. Dan mereka di akhirat orang yang rugi. Biarin rugi-rugi di akhirat. Asal jangan ikut agama Hongkong. Saya nggak mau ikut agama Hongkong itu. Perintah mutar-mutar batu hitam, astagfirullahaladzim. Setelah saya baca ini Alkitab, itu ajaran palsu. Saya tinggal. Dua Timotius 3 ayat 6 sampai 9, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Para mu'alaf, ajarin
yang sama-sama mu'alaf itu, jangan menyesatkan mereka. Ya begitu ya, Bu Irene Handono. Betapa rendahnya mentalmu itu yang meninggalkan Yesus Kristus. Sebuah ajaran kasih pindah kepada ajaran teololis. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan berpegang dengan pengertianmu sendiri. Ayat 6-9, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilan. Jadi masuk Kristen karena tidak mau bayar perpuluhannya. Nanti kalau Tuhan cabut nyawamu, bisa dapat uang, berkat. Mantap, gelas saya gede. Terima kasih Bu Ane, Ki Ane yang ngasih gelas gede. Pukulin ke kepalanya Dondita langsung pingsan. Terkaing-kaing loh. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rencanamu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya hanya berserah kepada Tuhan kenapa saya ada di Amerika ini. Apa maksud Tuhan sehingga saya dibawa ke negeri ini? Menjauhkan saya dari keluarga saya, anak-anak saya. Apa rencana Tuhan saya nggak tahu. Apakah karena supaya saya bebas berbicara? Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, hanya berserah kepada Tuhan. Saya nggak tahu. Kesulitan apa lagi yang akan saya alami di negeri orang ini? Apakah supaya saya diceritakan terus-menerus oleh keluarga saya, oleh orang-orang yang seiman saya dulu, karena saya meninggalkan agama Islam, karena keberanian-keberanian saya, dan karena saya tidak mau tunduk kepada ajaran itu, untuk kawin nama bocil. Atau begini, saya mau masuk Islam lagi kalau ada yang menyerahkan anak gadisnya umur 6 tahun untuk saya kawini. Ayo. Aduh, Abi ini menghina terus. Bukan menghina, saudara. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bukan rancangan kecelakaan. Sebab kalau saya tidak dibawa ke Amerika oleh Tuhan, saya akan minimal 10 tahun loh. Luar biasa. Viralnya video saya itu justru setelah di Amerika. Wah, luar biasa. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton siaran saya yang menanggapi Irene Handono binti Yudas Iskariot. Tuhan Yesus memberkati. Skandal terbesar yang dilakukan oleh Ruben ini adalah
Jadi mu'alaf berarti segera terkenal. Tapi kalau terkenal yang memalukan, terkenal tidak positif, terkenal karena kebobrokan atau kesalahan mental seperti Rocky Gerung, tiba-tiba dia masuk Islam, itu sangat memalukan, saudara-saudara. Sebab apa? Tidak ada sedikit pun alasan bagi orang yang beragama Kristen masuk Islam, karena pasti terkutuk. Hidupnya terkutuk, apa-apa rendah mentalnya itu. Kemarin saya membahas Angelina Sonda. Dulu mengajar sekolah minggu, terkenal dia, dan saya datang ke kampung halamannya Angelina Sonda. Saya tahu persis gimana keadaan dia, keluarganya. Bahkan Angelina Sonda ini sebelum dia terkenal, dia memperkenalkan dirinya sebagai bintang orang dari satu gereja ke gereja yang lain, maka dia didukung dan dia memenangkan kontes Putri Indonesia. Dan orang tuanya adalah doktor di Samrat, Universitas Samratulangi. Bapaknya adalah seorang, ya, pendeta lah. Dia dosen, pendeta. Dia luar biasa, dari satu gereja ke gereja yang lain, memperkenalkan dirinya sebagai anak orang yang terhormat. Dan itulah skandal terbesar. Bagaimana dia meninggalkan Tuhan Yesus karena laki-laki. Tuhan habiskan nyawa laki-laki itu. Dan dia masuk penjara. Masuk penjara. Saudara-saudara, dan kita tahu bagaimana dia dipermainkan oleh polisi. Ya, didatangi oleh polisi untuk menghancurkan masa depannya. Dipacarin sama polisi, masih di penjara dipacarin oleh polisi, dan semuanya sangat memalukan sekali. Sekarang Angelina Sonda jadi ustadzah, ceramah di mana-mana. 4 tahun saya belajar Al-Quran, katanya. Tetapi dia mau ceramah kayak di Kristen, mengambil ide Kristen adalah pengampunan itu. Jadi kalau pengampunan itu tidak diberikan, tidak dilepaskan, betapa sakitnya hati dia kepada orang yang memasukkan dia di dalam penjara, sementara orang-orang yang telah memasukkan dia ke dalam penjara padahal terlibat sama-sama dengan kasus yang sama, tenang-tenang aja. Itulah yang menyakitkan hati dia, katanya. Maka karena sakit hati dan menyimpan sakit hati itu, maka 4 tahun saya belajar Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu tidak masuk dalam hatinya, kata dia kemarin di videonya itu. Sekali lagi, kamu mengambil ide-ide khutbah orang Kristen, pendeta di gereja, kamu sangat memalukan. Ini skandal yang paling memalukan dari bintang putri Indonesia, dan betapa terkenalnya Angelina Sonda, dan dia, Masya Allah, dia masuk Islam. Sekarang, saudara-saudara, luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Saifuddin Ibrahim. Terima kasih untuk semuanya. Untuk dukungan dan doa, saya akan membahas video. Jadi supaya saya tidak kelihatan menghina, maka ya saya harus tampilkan video. Siapa saja yang mau saya singgung ataupun saya luruskan, agar pandangan saya akan terbukti, saudara-saudara. Setiap ucapan-ucapan saya itu selalu terbukti, baik ketika saya Muslim maupun sekarang saya sudah menjadi Kristen,
berkaitan dengan berbagai macam masalah keislaman. Perlukah kita bermazhab? Ini pandangan dari bin Yahya. Ya, apa perbedaan empat madhab? Empat madhab adalah ulama yang mempunyai metodologi untuk kembali kepada Al-Quran hadis Nabi SAW. Yang lain adalah pakai omong kosong. Jujur, omong kosong tidak ada. Mana buktinya? Buktinya apa? Ini loh, ilmunya Imam Syafi'i. Ente aku. Mulai kapan ente ngerti amuk, khos, nasai, manso, istilah-istilah semacam itu yang ada dalam istilah hukum? Ilmunya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Ente ngaku salaf. Ngaku manhaj salaf dari mana? Mana? Yang mengaku ada manhaj salaf, mengaku manhaj salaf kembali kepada kitab Allah, sunnah Rasulullah. Oke, bagaimana kembali kepada kitab Allah dan Rasul, kita sunnah Rasulullah? Tidak ada cara kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul kecuali dengan metodologi, dengan cara, dan yang punya metodologi ini adalah para immatul arba'ah. Mereka tidak punya. Ayo, ilmu siapa? Coba. Nggak ada sama sekali. Mana? Bohong mereka. Sudah begitu ngaku dia paling salaf. Imam Syafi'i malah tidak salaf. Ini kebalik banget ini. Keblinger ini. Yang diambil ilmunya Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, ilmunya Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan Imam Malik pun berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Ada rentetan mata rantai ilmu. Itulah salafi. Kalau ada harus ada salafi, maka salaf yang sesungguhnya adalah. Ya, inilah yang menjadi keributan dari zaman ke zaman. Orang berbicara masalah mazhab. Ada 4 mazhab yang menjadi sumber sengketa dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman sampai hari ini. Anda tidak bisa untuk berdiam ataupun pura-pura nggak mengerti terhadap apa yang menjadi kendala selama ini, saudara-saudara. Apakah perlu kita bermazhab? Ini yang saya bahas. Karena saya melihat dari negara satu ke negara yang lain, dari ulama satu ke ulama yang lain, dari organisasi satu ke organisasi yang lain, tidak pernah menghasilkan apapun, saudara-saudara. Selalu ribut. Nah, itu. Nggak pernah nyatu. Sampai hari ini, bayangkan ada 2 masjid. Yang satu masjid Muhammadiyah, satu masjid NU. Itu nggak saling sholat, nggak saling mengunjungi, nggak saling sapa. Karena beda madhab tadi. Padahal Muhammadiyah sendiri tidak bermadhab. Muhammadiyah punya sebuah majelis namanya majelis tarjih, yaitu mencari ayat-ayat yang tepat dan benar di dalam memberlakukan, melaksanakan, dan mengikuti ajaran Islam. Itu yang harus kita pegang. Nah, sekarang permasalahannya, polarisasi Muslim sekarang ini tidak bisa dipungkiri karena adanya mazhab yang 4 itu, dan perbedaan pandangan membuat ribut Muslim dari zaman ke zaman. Nggak pernah tenang sampai hari ini. Iya. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Al-Mu'minun ayat 53. Ayat ini jelas sekali menuding, menjelaskan tentang madhab-madhab yang saling bertentangan itu. Nggak ada satupun yang bisa dipercaya antara satu dengan yang lain, itu saling berbeda. Nah, itu. Mereka bangga dengan apa yang mereka ingini dan mereka ikuti. Itulah keadaannya, saudara-saudara. Saling berbangga seperti itulah yang paling sangat memalukan sampai hari ini. Nah, kemudian ayat yang lain. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan, dan setiap mereka itu saling berbangga. Apakah masih perlu bermadhab jika kaum muslimin berantakan sampai hari ini? Dan ributnya hanya urusan-urusan itu. Termasuk sekarang ini yang lebih ramai ini adalah debat Kristen Islam. Kita buka komal TikTok, hanya ribut masalah madhab, perbedaan antara satu dengan yang lain, dan debat Kristen dan Islam. Ini paling sadis, saudara-saudara, paling sadis yang kita lihat. Nah,
mengamalkan ajaran Islam dan memahami sebenarnya sudah cukup kalau kita mengerti Al-Quran dan mengerti hadis. Itu kan satu, Quran, hadis semuanya hanya satu, nggak ada yang dua-dua ya, ataupun saling berbeda. Mereka berbeda itu ya karena apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka simpulkan itu hanya saling berbeda saja. Itu walatus tusair hadza kalin nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kullu mu'tadin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat Luqman ayat 31. Ini saya pakai langsung ayat Quran itu sendiri, bahwa memang sudah dikatakan saling sombong menyombong antara satu dengan yang lain. Lalu kenapa harus bermadzhab? Alasannya membantu umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Quran dan hadis. Sebenarnya sekali lagi tidak perlu. Kalau Anda mempunyai pemahaman yang bermutu, tidak mungkin Anda melakukan itu, dan tidak mungkin Anda memakai seperti itu, saudara-saudara. Ya, CIA jangan bikin tawae, apa maksudnya saya nggak tahu, dari penonton. Mazhab dapat menjadi metode untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Katanya metode apanya yang dipahami itu sudah kedaluarsa, dan sudah berapa abad sampai hari ini kalau masih dipakai, tetapi menjadi pemicu untuk keributan di umat Islam. Ya, kalau saya sih oke-oke saja mereka berbangga-bangga tentang mazhabnya itu, ya. Kemudian seseorang tidak boleh tidak mengikuti mazhab tertentu jika ia merasa mampu memahami ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis. Saya dari awal tidak mau bermadhab karena hanya akan memusingkan diri sendiri. Kenapa? Ya saya tahu dalilnya, saya paham maknanya semua. Tetapi bagi saya berpandangan tidak ada keharusan untuk terikat hanya pada satu madhab. Ya, kalaupun ayatnya yang bunyinya begitu, ya kita ikutin saja. Kita ikutin saja omongan semacam itu, saudara. Bagaimana? Sehingga kita nggak salah melangkah. Itu. Nah, bin Yahya ini, terutama ini kaum Ba'lawi ini suka sekali untuk mendengung-dengungkan madhabnya itu. Saya nggak tahu Ba'lawi ini madhabnya apa, tapi mereka punya madhab sendiri dengan membangga-banggakan keturunannya dan bangga akan nasabnya itu. Ya, rencananya ya hanya sekedar ya sekedarnya saja, bukan untuk bersungguh-sungguh sebenarnya, saudara-saudara. Jika ingin menganut suatu madhab dengan mayoritas tidak masalah, asalkan tetap menjunjung sikap saling menghormati. Tetapi maaf Pak, untuk sampai kepada tingkat saling menghormati ini tidak akan ada sampai kapanpun. Nggak akan ada, tetap aja berantem. Nah, ini catat baik-baik saudara-saudara, ya, tetap berantem mereka-mereka ini itu, dan tidak merasa mazhab yang dianutnya sebagai yang paling benar atau menyalahkan mazhab yang lain. Ini kalimat yang membuat kita ambivalensi, kita ambivalen. Kenapa? Ya nggak mungkin orang itu tidak saling membanggakan atau tidak menyalahkan yang lain, pasti saling menyalahkan. Itu sudah pasti, saudara.
Nah, ada satu ayat, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul muhtalin fakhur. Jangan sombong. Dan orang pasti sombong dengan mazhabnya. Sama ada di Kristen. Wah, kata yang karismatik begini, kata yang Protestan begini. Ribut. Saya pernah mengikuti keributan dulu antara antara yang baptis Islam dengan yang tidak, yang baptis percik. Saudara, ributnya minta ampun. Wah, ngeri sekali, saudara. Hanya karena mazhab di Kristen. Nah itu, Kristen aja begitu, saling membangga-banggakan diri dan saling menyombongkan diri. Nah itu yang tidak bagus di dalam perseteruan kita sekarang ini. Selanjutnya, saudara-saudara, di dalam Quran yang sudah saya tulis tadi, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kalau ngomong Alkitab itu lebih jelas daripada apa yang ngomongin Al-Quran. Ajaran Paulus begitu luar biasa, saudara-saudara. Nah itu ya. Bagaimana komentar-komentar? Saya mau baca dulu komentar paling terakhir. Hanya satu golongan dari 72 golongan yang semakin menjadi jahat, bukti Al-Qaeda, Hamas, dan sebagainya. Oh ya, saya nggak berani komentar seperti itu, karena saya akan berusaha terus tampil untuk tidak ributin agama ini, dan saya berkeinginan agar dalam waktu dekat ini saya menjauhkan keributan antar golongan ini. Jadi demikian, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini agar menjadi maklum bagi kita semua. Itu saja. Saya kira cukup live saya di sore hari ini waktu Indonesia, dan saya akan lanjutkan. Oh, maksudnya pagi ya di Indonesia ya, atau jam berapa? Jam 1, jam 2 sekarang. Saya berharap bahwa kita semua boleh diberkati oleh apa yang saya sampaikan ini, dan kiranya Tuhan selalu menolong, membimbing kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semuanya, itulah tadi cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan video tersebut memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa ya, mohon dukungannya untuk channel ini, supaya agar channel ini terus berkembang. Mohon dibantu ditekan tombol subscribe-nya. Oke kawan-kawan, ataupun like, ataupun juga komen, ataupun share ke sosial media kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf jika bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Salam sadar.